kita lagi merintis album pertama, krisis moneter di Indonesia. Selesai semua acara TV, kontrak TV tour, drop semua. Kita semua ngebuka warung tenda di Bandung. Yang dapat kerjaan waktu itu hanya Tika di sebuah TV. Sampai akhirnya hampir tiap malam kita, Tik hari ini bubur ayam dong. Tik hari ini gini. Patokan masuk Jakarta adalah dulu figur Kang Dede Yusuf itu di kiri berarti kita masuk Jakarta. Kalau kita mau pulang ke Bandung dia harus ada di kanan. Kalau tuh billboard udah turun, Nah pernah Dede Yusufnya mana? Kan itu ada ceritanya kan. Jadi terpaksa musika turunkan kalau nggak salah waktu itu. Karena ada pejabat yang pakai, terus dia nelfon pejabat yang lain. Yang nelpon, yang telepon bodoh. Itu. Tapi penting nggak buat kalian masuk ke ajang penghargaan itu? Sekarang sih udah nggak penting lagi. Maksudnya yang penting orang lebih banyak lagi yang dengar kalau menurut 28 tahun. Iya. Pernah terancam bubar? Halo teman setia, Tiastok sama aku Marian. Kali ini aku ya hosting memang sendiri, tapi kan nggak mungkin nggak ditemenin siapa-siapa. Jadi kali ini mau dibilang ditemenin kakak-kakak ganteng, om-om ganteng. Apa udah ada yang jadi kakek aku nggak tahu juga ya. mungkin. Cuma ini legend banget karena aku udah tahu mereka dari aku masih SMP. Seneng juga sih interview yang udah lebih tua. Biasanya kalau interview kan anak-anak yang baru-baru, yang baru jadi aktris gitu. Cuma sekarang aku senang bisa menginterview legenda nih, national treasure-nya Indonesia. Welcome untuk pertama kali di Tiastok Project Pop. Biasanya kalau ada Project Pop kita nyanyi ya Pio pi go go. Yeah. Jadi tadi by the way anak kreatif kita kan masih muda. Ya, dia nanya, "Kak, tahu apa tentang Project Pop?" Ya tahu lah. Karena biasanya ditanya gitu kalau lagi mau interview yang baru-baru, yang mungkin mau 18 tahu apa? Oke, baru kasih tahu ini. Nggak usah di brief, aku udah tahu. By the way ini yang paling seru. Ya. Kemarin baru launching album baru, Yes. ya kan? Yeah. Dan ini menuju 3 dekade, tepatnya 28 tahun. Alhamdulillah. Kebetulan teman setia ini penonton-penonton kita average age-nya mungkin baru 24, 25 ya. Aduh. Jadi mungkin Kelewatan. Ini belum acaranya belum mulai. ya. Gini. Cuma justru ini kesempatan paling terbaik karena untuk kayak mengenalkan kembali Oke. Project Pop ya kan. Untuk yang mungkin pertama kali nih teman setia pengen denger apa sih warnanya Project Pop yang sekarang ya nggak? Nah mungkin bisa diceritain ke teman setia. Mungkin awal dulu kali ya. Kan aku tadi udah bilang legenda legenda naga kali. Iya. Oke. National Treasure Indonesia nih. Waduh, berat Cuma kan ada ceritanya dong. Pertama kali jadi Project Pop. Masih ingat nggak 24 tahun? Masih banget. Masih Jadi, inget banget. Bisa ada yang cerita Mas Ujo atau? Aku coba cerita ya. Ya. Jadi teman setia, Project Pop ini adalah bagian dari satu gabungan mahasiswa yang dulu namanya adalah Padiangan. Padiangan itu cukup melegenda di Indonesia di tahun 90-an. Karena sebenarnya bahkan dari tahun 80-an sudah ada di Bandung. Tapi di tahun 90-an berkesempatan untuk masuk ke TV, terus ada rekaman. Nah itu abang-abang kita tuh, rekamannya adalah lagu komedi, tapi konsepnya adalah parodi atau plesetan, memplesetkan lagu yang sudah ada. Nah dalam perjalanannya kita tuh menjadi adik-adiknya. Iya. Kita sempat jadi penulis skripnya, Iya. jadi dancernya, Iya. sempat jadi apanya pun lah untuk figuran-figurannya gitu. Iya. Tapi di dalam perjalanannya ternyata kita mendapatkan kesempatan dari abang-abang itu untuk bisa buat satu album gitu. Pada ngumpul. Jadi sebenarnya juniornya banyak. Dipilihlah ada 7 orang waktu itu dipilih. Iya. Jadi sini digabung untuk bisa jadi grup nyanyi gitu. Iya. Makanya we don't have any clue, nyanyi apa nih gitu loh. Nah itu juga yang dipertanyakan oleh Musika waktu itu sebagai label. Terus dia bilang gini, kalau lu udah komedi nanti ada nih komedi nanti tabrakan dong konsepnya. Oh konsepnya kita buat beda. Kalau kita plesetan, mereka buat lagu sendiri yang kreatif tapi ada unsur komedinya. Oke. Blank. Itu yang membedakan. Nah tapi kan ini ditunjuk jadi junior ada castingnya dulu waktu itu.
Enggak tahu dia. Audisi kok. Nggak sih, mereka nanya orang pinter kayaknya. Langsung penunjukan langsung ya. Kayaknya pasti mereka tidak asal nunjuk juga sih. Iya, iya. Sepertinya mereka ada rapat sendiri mungkin, Iya. ada perembukan sendiri. Dan punya Jadi kriteria-kriteria emang mungkin. awalnya idenya dari Denny Chandra waktu itu. Yes, Ya, Kang Denny. oke. Kang Denny. Nah, kita harus ada regenerasi katanya. Akhirnya dia ngobrol lah sama temen-temennya yang senior. I see. Gimana kalau gitu? Kalau aku tuh SD sih emang udah tahu Padiangan ya. Iya. Padiangan Project. Ini Iya, kan Bandung iya. pisan ya. Pisan. Karena Padiangan University asik. Betul. Bener nggak? Itu sebetulnya ya. Sebetulnya adalah gabungan dari nama Padiangan sendiri adalah gabungan dari Pajajaran dan Pajajaran. Pajajaran Parahyangan, dan sorry. Parahyangan. Gitu. Jadi dua kampus itu bikin kayak dulu sering bikin komedi musikal gitu Iya, ya. iya, iya. Kabaret. Kabaret musikal gitu. Jadi mereka bikin namanya Padiangan, Pajajaran, Parahyangan Pajajaran gitu. sama anak Parahyangan. Betul. Anak-anak yang megang Bandung lah Wow. pada zamannya. Iya. Nah, Masalah pemilihan. Nah, ya, terusin, itu nah. kebetulan mungkin ada beberapa kriteria nih paling enggak mereka anggap bisa untuk bisa bernyanyi katanya. Iya. Kalau Yosi kebetulan adalah biasa nge-rap dulu sama Iwa. Oh. Iwa K. Ya sama Yosi M. Yo. Nah, yo. Yo. Odi main di kafe. Penyanyi Oke. kafe. Dulu Gugum vokalisnya ini grup band apa? nyaris menjadi vokalis 5 minutes. 5 Minutes. Oke. Hampir pakai sarung. Iya, iya, iya. Sekarang nggak pakai sarung lagi udah. Itu udah sempet tapi cuma 4 minutes. Oh ya. Dua Nah, setengah. kalau Gugum memang kalau di sanggar kita kalau udah pegang gitar udah deh terciptalah nada-nada indah Ya. dengan suara yang lantang gitu. Kalau ada figuran wanita tapi Oh, iya. Jadi semua udah ada background musik. backgroundnya. Mas Jo sendiri? Nah, itu pertanyaan aku terakhir. Dancer. Oh, Disuruh oke. jadi koreo dulu tuh. I see. Oke. Nah, kalau Tika bayar di choir, Oon dulu di vokal group. Jadi emang udah kelihatan, oh memang aktivitasnya tuh udah di seni gitu Iya, ya. Makanya penunjukan langsung. Itulah. Baik, oke. Nah kita akan tahu lebih banyak tentang Project Pop karena kita ada fakta atau dusta. Oh. Nanti bisa diklarifikasi aja fakta atau dusta Siap. ya. Kan bisa juga kita so tahu ya. Oke, fakta dusta pertama. Personil awal Project Pop sampai 30 orang. Diminimalisir jadi 7 dan akhirnya menjadi 6. Fakta atau dusta? Itu fakta Sebenarnya nggak ya? Ada benarnya, Mungkin ada. benarnya. Gimana coba? Nggak dusta juga, tapi Iya. Ceritanya jadi gimana? Jadi personil Project P memang pada saat itu secara keseluruhan memang 30-an lah ya. Waktu Project P nih ya? Iya. Oke. Nah, kita kan masih Project P juga. Iya, iya. Terus betul, dipilihnya pertama kali Project Pop tuh berenam. Ya. 7. 7. Tujuh. Bertujuh. Tujuh. Bertujuh dan akhirnya berenam itu setelah Krismon ya. Iya, Iya. gara-gara Krismon satu ingin pakai ijazahnya katanya. Isi tahun 97 98 ya. 96. Iya, setelah 96 Iya, iya. betul. Iya, mengundurkan Krismon diri. pertama ya. Oke. Ya, terus Lalu ya sekarang kan kalau kita lihat kan kita pakai hashtag Five Body Six Souls. Iya. Sekarang tinggal berlima. Jadi Iya. dari 7, 6, 5. Ya, kan ada satu yang udah Udah meninggal. Udah duluan. meninggal. Ya, oke. Oh, Betul. berarti Jadi fakta ya, fakta, berarti benar ya. Jadi Iya. kita nggak tahu benar dong risetnya Benar-benar. ya. Oke. Jadi emang ramai banget dulu abang-abang kita tim supportnya ya dulu Iya. gitu. Jadi mereka pengen bikin sesuatu, ya udah ternyata alhamdulillah kepilih yang ini gitu. I see. Oke. Fakta atau dusta kedua ya. ya, Album debut atau debut, apa sih bahasa Indonesia? Debut. Debut. debut ya. Apa Debut. sih kalau bahasa Indonesia? Di Indonesia Debut kan kalau bahasa debut. Inggris. Iya, kalau di- Debut ya. Suka naik Album motor. debut Project Pop, Lumpia dan Mbak Pia bisa dibilang menjadi masa sulit Project Pop karena nggak sukses. Ini kok non fakta atau dusta. Tapi di tahun 2000 comeback dan sukses banget. Nah, emang respon masyarakat sama lagu Lumpia dan Mbak Pia waktu itu gimana? Ini tapi benar dulu nggak nih fakta? Iya, fakta. Statement pertama. Betul. Iya. Fakta. Ya. Jadi kalau dibilang nggak sukses mungkin patokannya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi. Sesuai Emang apa penjualan ya. ekspektasinya Ya, karena ekspektasinya pasti minimal ya tidak terlalu jauh lah dengan abang-abang kita yang namanya Iya sudah besar, udah 4 gitu. album gitu. Ternyata kita ya menurut laporan ya, ini juga menurut laporan. Jadi bertanya juga sama musikannya BEP kan udah Ya, sudah tidak terlalu banyak di atas BEP. Istilahnya begitu. Iya. Jadi ya BEP lebih dikit. Nah, Ya nggak apa-apa dong. Which is tidak. Kalau di kamus aku sih itu sukses ya. Aku juga sukses Yang penting nggak nombok ya. iya, tapi kan sekali lagi yang menerjemahkan sukses siapa Ya, nih? benar, Jadi ya benar. kondisi sebenarnya seperti itu. dan Oke. mungkin dulu jujur kita membuat kayak gini belum pernah ada yang bikin membuat suatu karya yang nyeleneh waktu itu tuh.
tiba-tiba judulnya Lumpia versus Bapia, di mana lagunya waktu itu lagu-lagu Cinta-cintaan. cinta apa, kok tiba-tiba Lumpia versus Bapia gitu. Kok berani ya? Jadi kok ini ngapain gitu. Jadi mau dibilang mungkin nggak booming ya, karena orang mungkin bingung Iya, iya. siapa ini Iya, gitu. ngapain sih? Padahal saat itu martabak lagi laku keras tuh. Hits yang single yang hits di Lumpia Bapia apa? Hanya itu yang kita perkenalkan sebenarnya. Sama ABG sering kita promo lagunya Iya. ABG ada Tapi sih. hanya klip hanya satu sih. I see. Dan emang kalau mau dibilang masa sulit ya betul. Setelah itu kita lagi merintis album pertama, krisis moneter di Indonesia. Iya. Iya, selesai. Gitu, selesai semua acara TV, kontrak TV tour, drop semua apa, kita semua ngebuka warung tenda di Bandung. Betul, ini fakta. Laku dong warung tendanya. Alhamdulillah ya. Lumayan. Alhamdulillah. Ya, namanya juga hidup. ya. Hidup. Namanya juga mau survival aja gitu Iya, kan. Gitu. Oke, next ya fakta atau Ya. dusta. Odi, Mas Odi, Kang Odi, Ya. merupakan personel paling muda di Project Pop. Fakta atau Saat dusta? ini Dusta. 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 Yang paling muda siapa? Dulu Oon. Iya, Oh. almarhum. Iya. Setelah itu aku. Bejo. Aku Iya, begitu. iya, iya. Iya. Bejo paling. Oh, tapi tahunnya sama. Tahunnya sama. Oh. Hanya beda Iya. bulan. Iya benar, tapi kalau yang paling muda almarhum Awan betul. Iya. I see. Secara usia, tapi kalau yang muda tersinggung sih banyak. Udah terus Gak ada yang nanya itu. Muda. ini bapak-bapak banget deh. iya iya. Jok bapak-bapak. Iya, ini kalau Padiangan, Ya. Project P, kan sebenarnya awalnya tuh di Bandung lah ya. Pasti besar di Bandung dulu kan. Yang masih inget nggak awal-awal pertama kali dibawa ke Jakarta dan kalian ngerasa wah udah mulai indie man nih di Jakarta gitu. Oh itu yang kaget ya pas ke Jakarta syuting terus di hotel ada yang bawa obat nyamuk. Nih. Oh ya. Kapan masih ingat nih tahun berapa? Jadi kita biasanya dapat kalau ada kita kemana-mana kan dapat penginapan, losmen, Iya, iya. tahu-tahu Hotel Melati. dikontrak sama apa dulu, tahu-tahu dapat hotel Dreng gitu kan, apartemen. Dia bawa obat nyamuk. Bawa apa? Bawa obat nyamuk. bawa Kalau anduk udah pasti ya anduk sendiri-sendiri. Padahal udah ada ya. Pada bawa anduk. Pada bawa anduk. Ya ampun. ya namanya juga. Iya, iya. Benar-benar orang Bandung yang kalau ke Jakarta tetap ngeliatnya ke atas, wih ada gedung ini, wah gitu, Oh, pasti gitu gitu. beneran gitu tuh Masih pertama ingat kali. nggak ini tahun berapa nih? Sekitar tahun 90 awal. 90 Iya. awal. Ya belum pada lahir ya. 94 ya. 95 ya. Dulu boro-boro ada Google Map atau Waze. Jadi kalau kita patokan masuk Jakarta adalah dulu figur Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf itu Ada iklan itu. iklan obat sakit kepala ada di Ada kiri. billboardnya. Nah, billboard itu di kiri berarti kita masuk Jakarta. Kalau kita mau pulang ke Bandung dia harus ada di kanan. Dan itu aja patokannya. Kalau tuh billboard udah turun, Nah, pernah itu nyampe dong. Oh, gini. Dede Yusufnya mana? Paling kalau gue sih yakinnya kalau apa banyak kios nah masih aman lah gitu. Ini pernah dulu dari Cawang suruh ke Blok M. Kiri aja Gum, kiri. Oke, kiri. Ke Monas. Oh. Emang Semanggi nggak ada belok Iya, kanan iya, ya, gitu. iya, Nih, iya. Nah di situ paling pusing tuh. Aduh. Tapi sekarang masih orang Bandung nggak sih? Apa udah Jakarta banget gitu? Kalau saya udah yang pindah kalau Yosi memang orang Emang Jakarta sama Tika. Kemudian aku hijrah setelah itu. ya kalau saya anak selatan. Tangerang Selatan. Oh, ya apa Tangsel kan? Iya. Sama. Yang bertahan untuk di Bandung itu adalah almarhum Oon dan juga Gugum. Oh, masih di Bandung sampai Masih sekarang? sempat nyoba di Jakarta waktu di Bintaro 6 bulan nggak kuat balik lagi. Oh ya? Oh, jadi sekarang kalau ke Jakarta kalau ada kerjaan aja? Iya. Oh, Bolak-balik. kalau ada panggilan? Asik. Nah gitu. Tapi istri orang Jakarta kan jadi ke mertua. Oh, pulang. tetap ada keluarga di sini. Iya. Oh, gitu. Ya jadi udah terjakartakan lah. Soalnya apa ya kalau Terjakartakan. Jakarta main sepeda itu nggak bisa siang main sepeda. Aduh, kenapa main sepeda? Jadi, bukan kalau sepedaan udah telat nih jam 8. Iya, iya. Udah nggak enak. Paling kalau di Bandung jam 10 masih enak. Masih gitu. bisa ya? Nah, Iya. tapi Bandung juga sekarang udah ramai banget ya. benar. Iya sih. Udah populer banget gitu sekarang. Iya. Bagus nggak? Itu bagus nggak sih buat orang Bandung? Ah, Kalau aku sih enggak salah kaprah kayaknya. Terlalu rame. Terlalu rame sih. Jadi Karena Bandung kedekatan sama mau dibikin Jakarta ya nggak cocok. Iya, iya, iya. Karena jalannya itu aja satu arah semua, Iya, ya kan? setuju Jadi banget. macet semua, I see. Oke. Gitu. Nah, ini kita kalau ngeliat Project Pop manggung, mau di TV atau off air, kostum-kostum kalian kan lumayan out of the box ya. Iya sih. Lah bener loh, warna Iya, atau apa gitu kan. Memang I think dari segi branding bandnya sendiri, grup ininya sendiri kan juga Berwarna. berwarna ya. Iya.
Nah itu biasanya idenya siapa ya? Karena kan kalian ini juga berumur ya. Nah itu Pengen tahu apakah ada consideration di situ atau idenya siapa kostum-kostum yang dipakai? Sebenarnya sih- Yosi yang terangin Yosi ininya. Nah, satu hal yang kita tahu adalah bahwa grup kita ini lebih baik diseragamkan. Ada yang mengurus khusus, ada stylishnya gitu. Karena kalau misalnya dibiarkan orang per orang, aduh pasti udah hancur-hancuran Iya. karena Iya, iya. dengan gaya Style masing-masing gitu loh. Nah makanya terus kebetulan warna musik kita juga yang berwarna-warni itu juga bisa diejawantahkan juga dengan performa kita yang berwarna, sebenarnya sih itu sih Oke. gitu. Terus Jadi- yang milih, oh ini pakai baju yang ini pakai baju ini, nggak disesuaikan Ada personality. stylistnya. Oh, ada stylistnya, stylistnya. iya. Jadi misalnya dalam beberapa kali Yosi bilang, gue tuh kalau dikasih jaket gue akan buka di lagu kedua ya Karena gua panas. masuk ke jaket. Iya. Makanya akhirnya nanti dia mungkin akan lebih refer, dia akan dikasih ke meja atau langsung bajunya. Atau ada yang nggak mau, nggak suka pakai baju gitu. Jangan. Oh enggak ya? Nggak ada yang sebagus Tapi itu kita- badan. Bukannya ini fit banget. Iya. Jadinya Tapi kita nggak boleh. Kalau diantar bukan terus yang lain nggak mau gue nggak mau. Nggak seragam nanti. Iya. Malah kadang-kadang ini nambahin dikit aja si warna dari wardrobe kita tuh menyesuaikan juga sama company atau apapun yang emang kita lagi ada di event itu. Oh, Gitu misalnya sesuai ada- request. Oke. Iya, Kayak misalnya ini tolak angin kuning merah Iya, gitu. iya. Aku kebayang kan pasti yang manggil pasti banyak off air corporate ya. Yes. Karena pasti kan bos-bosnya tuh pada ngefans gitu. Seangkatan. Iya kan? Karena mereka pasti growing up tuh dengerin lagunya Project Pop gitu loh. Ya. Jadi penasaran. Nah, kalau di corporate gitu apa maksudnya sama aja ininya performance-nya apa dibedain per Sama aja, sama aja. Tapi gini, kita biasanya menilai audiens kan. Oke. Audiensnya itu di corporate ini lebih banyak yang muda apa yang Iya. dewasa. Jadi kita menyesuaikan dengan lagu-lagu itu. Walaupun memang kalau kita udah tahu mana lagu yang project pop, lagu project pop yang harus dibawakan tuh ada. Karena memang requestnya banyak di situ. Kalau kita tanya juga pasti lagu-lagu itu aja yang Iya, di iya, request. iya, iya. Tapi selebihnya memang kita kemasannya kita menyesuaikan sama audiens. Kalau Iya. misalnya audiensnya ada anak-anak, misalnya anak-anaknya banyak. Iya. Kita ada tuh yang medley anak-anak. Kita bawain lagu-lagu anak-anak yang zaman dulu, Oh. yang nggak boleh dilupain gitu Iya. ini. Oke. Ya macam-macam, ada juga yang karaoke ngajak orang-orang nyanyi lagu-lagu lama. Tapi kita Ini, menyesuaikan. Misalnya audiensnya banyak bapak-bapak, ya lagu bapak-bapak semua yang Iya. Iya. Lucunya kadang-kadang Bapak tuh apa ya? ya lagu Nah, yang kan. benar-benar kira-kira mereka akan tahu Oh, misalnya. pas mereka lagi SMA tahu dengerin. SMA gitu. kira-kira Oke. apa? kisah sedih di hari Minggu misalnya apa gitu, lagu-lagu zaman mereka. Dan lucunya kadang-kadang si para bos-bosnya itu ternyata ini kan teman gue basket. Iya, iya. Si Yos teman gue basket. Oh Yos apa kabar kata orang. "Ih, akrab bener apa Pak Bos. Ternyata teman seangkatan gitu. Itulah dia. Mas Gugum, dari tadi aku pengen denger nih suaranya Cie. Bukan disuruh nyanyi kok, bukan. Cuma kan udah 28 tahun, hampir 3 dekade. Pasti kan ada lagu yang sangat populer di beberapa generasi. Iya. Menurut Mas Gugum apa? Top 3-nya apa? Top 3 lagu Top kita. Lagu kita atau lagu orang? Ya, lagu Gitu. Lagu Project Pop dong. Masa lagu orang? Kalau Jacob ya Pacarku Superstar. Iya. Ada 4 sih. Oh, Cie. Itu Agapat. Bukan Superstar. Iya. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Goyang Doyo juga sih. Iya, iya banyak. Itu juga ya dangdut is the Oh iya dah. country. Jadi Terus top 6 dong. banyak lah. Itu apa jangan ganggu banci. Yang banci ya. Sekarang Kan lagi. kalian lagu-lagu naik karaoke lagi. semua yang kalau karaoke pasti yang kita cari project pop loh. Iya, kalau lagi pengen ketawa-ketawa ya. Ya karena seru rame-rame. Iya. Tapi kalau lagi pacaran enggak kan? Lagu Pacaran Jacob. enggak? Pacaran nanti malah nggak naksir kan? Iya. Nggak jadi naksir. Anyway, 28 tahun. Iya. Pernah terancam bubar? Enggak ya. Kayaknya alhamdulillah Kayaknya enggak. enggak deh. Enggak. Alhamdulillah enggak. Nggak. Berantem ada dong. Oh, kalau berantem iya. Oh. Tapi Sampai mostly- hari ini? mostly berantem itu karena sama-sama punya ide aja. Enak kan diginiin deh, kita buat Iya. gini, ah enggak, gini. Jadi memang akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk bagus-bagusnya project pop juga sih. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya memang ada sedikit apa ya, rasa khawatir memang ketika waktu itu dapat Krismon. Karena Krismon itu benar-benar kita nggak tahu sampai kapan, Iya. terus duit kita benar-benar menipis, kerjaan nggak ada, yang dapat kerjaan waktu itu hanya Tika di sebuah TV, dia bawain ada satu kuis, Ya. sampai akhirnya hampir tiap malam kita, Tik hari ini bubur ayam dong, Tik hari ini gini, Bener. gitu, ada masanya. Ya, ya. Itu aku ikutan dong, bungkus. Oh iya, berarti gua juga Bungkus itu. iya dia juga ikutan. Selain itu, Tika juga waktu itu kebetulan
jadi model iklan. Betul sih. Apa sabun cuci Iya, iya. gitu. Oh, iya. Alhamdulillah dapat ya kan ada Kan penghasilan. soalnya peran dong. ibu-ibunya pasti lebih banyak ya. Iya. Jadi yang dapat ibu-ibu dia doang. Iya. Dia dapat, kita semua pergi nih, Tik, traktir dong ini. Iya iya iya. Jadi emang kita nggak punya duit waktu itu Iya, beneran. jadi memang di situ ada sih. Aduh, Mereka sih yang nggak punya duit, saya mah. enggak lebih nggak punya. Nah, disitulah sebenarnya sudah ada obrolan sih. Kayak satu orang akhirnya mengundurkan diri karena ingin memakai ijazahnya. Iya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kan ada, kalau dia sih nggak ngerasa secure ya. Kedepannya gimana nih? Jadi akhirnya kita tinggal berenam. Nah, berenam inilah yang masih ingin menggantungkan. Kok kayaknya masih ada hope ya. Kita bersama-sama, kita berkarya lewat musik atau menghibur orang. Iya, iya. Ada wanti-wanti juga walaupun begitu. gitu ya. Kan almarhum Oon dulu bilang gini, kalau sampai album yang berikutnya nih Iya. kita berkesempatan gak berhasil juga, kayaknya gue juga akan pakai ijazah. Jadi Iya, di tahun 2000 ya. tahun Nah, 2000, 2000, betul. kita dikasih album kedua sama Musika, yang Tua Gapat. Iya. Jadi Tua Gapat. Ada kok, berarti ada masa-masa itu untuk Iya, iya. beberapa orang ya. Tapi kan kalau udah lama bareng ya, kan udah kayak keluarga ya. Iya sih. Iya. Jadi udah bantu-bantuan. Oh, gue lagi ada duit nih. Ah, udah deh gue Oh, bantu. iya. Biasanya jadi Oh udah gitu. iya. Oh. Sekarang dibantu sama uang kas kayaknya. Oh ya, ini sebenarnya nggak bercanda ya. Ada satu kebiasaan kita untuk menyisihkan penghasilan kita untuk jadi uang kas, dan it benar-benar works karena ini sudah sering menyelamatkan kita ketika kita lagi nggak ada kegiatan atau lagi nggak ada kerjaan. Contohnya pandemi. Covid Iya, kemarin. iya. Ya waktu COVID, uang kas itulah yang membuat kita, yuk ngapain yuk kita buat konser Online. pakai uang itu. I see. Gitu. Mau nolong orang pakai uang itu. Iya, iya. Iya, nabung. Tapi untuk survive 28 tahun kan nggak gampang ya. Iya nggak sih? Kayak kalau kita ketemu juga banyak entertainer, ada Iya. aktor, aktris yang udah 20 tahun lebih lah, masih Iya, iya. dikenal gitu, masih bisa berkarya. Iya. Itu menurut aku kan luar biasa banget ya. Iya. Karena yang dibutuhin nggak cuma fisiknya harus kuat, tapi mentalnya juga ya. Cuma Iya. sampai hari ini masih ada nggak sih deg-degannya? Apa udah lewat? Apa udah tahu lah nanti juga ini apa gimana? Cara-cara menanggapi apa ya? Kecemasan. Kalau masih Nervous. muda tuh cemas kan panik ya. Iya. Kan Iya, nggak punya experience hidupnya. Iya, iya. Cuma kalau udah 28 tahun harusnya udah sering up and down kan. Kalian cara ngadepinnya gimana tuh kalau lagi cemas mungkin? Bapak. Ya sih. Kalau performing, sejujurnya kalau misalnya kita menghadapi audiens, kita sudah ya karena pengalamannya juga sudah banyak banget, kita mungkin lebih tenang di situ. Iya, iya. Even termasuk audiens yang kategorinya sulit. Tak terduga. Sulit itu misalnya banyak pejabat, terus round table. Memang ada sedikit tantangannya di situ, rasa-rasa tegang-tegangnya. Itu Tapi bagus ya. ya tapi itu bagus. Bagusnya begini, karena pengalaman kita sudah belajar juga mengendalikannya gitu. Kayak kemarin ya, jujur waktu kita kayak perform spesial tuh kadang-kadang menegangkan. Spesial tuh kayak misalnya gini, ulang tahun pernikahan 50 kemarin kita membuat cerita kan di situ. Iya. Jadi Project Pop tuh bisa buat cerita, bisa di request untuk buat cerita. Terus kita buat cerita, tapi kan di situ yang hadir saya sudah tahu tuh ada Bapak Presiden terpilih, ada menteri-menteri, ada Iya. jenderal-jenderal, round table gitu. Jadi kita nggak tahu nih audiensnya akan seperti apa. Iya. Plus pasti ada banyak gangguan di tengah-tengah kita perform, benar. Ada yang datang ini harus stop dulu, yang datang ini harus stop dulu. Ya. Wow. Iya iya. Nah, Iya, iya, iya. Iya. cuman itu bahaya banget kalau saya berpikir ini terjadi ketika mental kita belum siap. Iya. Karena mentalnya udah siap, ya udah, saya yakin juga anak-anak begitu ada komando, jalan terus. Bagaimana komando aja. Jadi benar-benar udah dengan pengalaman seperti itu, kita Udah nyantai kalau ya. dalam hal performing sepertinya saya bisa mengkategorikan kita udah cukup siap tenang. lah ya, udah tenang. Tapi kalau misalnya tegangnya masih ada, termasuk kayak misalnya kita setelah sekian lama tidak bikin album, sekarang bikin album, itu kita Iya. kembali merasakan ini gimana ya, albumnya akan diterima Siapa masyarakat ini? atau kayak Iya, iya. gimana. Jadi ya di situ kan ada ketegangan baru lagi karena kayak revisit gitu ya. Dulu kita kayaknya bikin album oke-oke aja. Nah sekarang kita berkolaborasi kembali dengan Musika ya. Kita ini juga proyek yang lucu karena kita termasuk bukannya artisnya Musika karena masih bersama dengan Musika, tapi Musika bekerja sama dengan kita Iya, kayak iya. partner yang setara gitu. Ya itu kita masih tegang ya, nggak tahu nih Iya, album bagus. gimana ya gitu ya. Excitement itu sih bagus Seru. sih untuk kita sih. Iya, iya. Tetap ada tegang. Cuma selain menjadi musisi ya, kita mungkin musisi lah ya, Iya. musisi. Ada pekerjaan lain yang dilakuin juga? Ada banyak sih, macam-macam, beda-beda ya. Macam-macam. Beda-beda gitu. Apa aja boleh tahu? Kalau aku sekarang masih radio announcer ya.
Oh radio, ya ya. Hmm, Ya di tahu Jakarta. actually. Terus Masih dengerin radio loh aku by the way. masih loh sebelumnya. Terus aku sih memang suara ini akhirnya menjadi rezekinya aku dan teman-teman sih. Aku buat podcast juga. Iya. Kebetulan aku doyan basket jadi aku buat podcast. Oh Abbas ya Abbas. Iya. Abbas. Anak basket. Ada yang masih nge-MC juga, saya Iya. Tika Ujo juga masih nge-MC Iya. gitu. Kalau saya sempat kemarin buka warung kayak gitu-gitu, tapi ya mungkin up and down juga, lagi enggak ya. Tapi bergantung di Project Pop, alhamdulillah. Iya, Iya. Ya kita kejar rezeki Iya. di mana aja. Betul. Dan kita lihat bahwa rezeki utama kita datangnya selalu dari Project Pop. Ya, berarti Iya. itu yang harus kita utamakan dan Iya, kita iya. pikirkan selalu sih. Emang umbrella brandnya gitu. Yes. Yes. Iya. Tapi memang pekerjaan masing-masing ini juga membantu sebenarnya untuk brandingnya, awarenessnya orang. Iya. Kayak Tika kan syuting, kalau filmnya bagus, orang juga ingatnya kan Tika Tika Project Project Pop. Pop Iya. gitu. Ujo siaran, Ujo Project Pop. Saya kayak misalnya ada narsum Yosi Project Pop gitu. Jadi ya Emang very strong brand kok Project Pop. Jadi Gitu pakai itu di nama belakang kalian juga I'm sure itu udah Iya, udah kayak nama marga ya. Branding ah. Marga dari Sunda kan ya. Marga. Project Pop. Project Pop. Project Pop. Tadi Kak Yosi sempat mention kecemasan kalau misalnya albumnya nggak terlalu banyak yang dengar. Cuma Iya. menurut aku sekarang itu advantage-nya adalah kita dunia digital, sosial media, Iya. memviralkan sesuatu mungkin lebih mudah ya. Betul sih. Menyampaikan, nih gue ada lagu tuh lebih Iya, gampang gitu banyak loh ngirimnya. media, ya. Medianya Iya. banyak. Nah, waktu ngenalin ini the purpose of this new album, repackaging, kolaborasi dengan artis-artis yang muda juga adalah mengenalkan lagi Project Pop ke Gen Z. Iya. 18 sampai 28 tahun Iya. mungkin. Nah, caranya kalian ngenalin itu gimana? Karena sekarang tuh ada yang lagu populer karena viral dijadiin reels. Setuju. Tiba-tiba ada, Iya. oh ini yang suka ada di TikTok Iya. nih, kayak Iya, gitu. iya, iya. Kalau kalian ada strategi sendiri nggak ngenalin ke Gen Z? Sebenarnya kalau boleh ngewakilin teman-teman untuk memulainya adalah malah kita yang terinspirasi dengan generasi Z ini. Karena kita cukup terkejut di tahun 2010-an akhir, sekitar tahun 2015, 16, 17 sekitar seperti itu. Kita malah mulai banyak lagi mendapatkan panggilan untuk datang ke festival yang mereka buat, pensi-pensi sekolah Pensi-pensi itu. gitu ya, ya. Kita yakin sebenarnya secara umur mereka nggak akan kenal kita, tapi Iya. karya kita ini mungkin cukup ada legasinya, Iya. mungkin ya pernah dengar ini, oh ini yang nyanyi tuh gitu. Iya. Di rumahnya browsing. mamanya yang denger biasanya. Betul loh. Betul, Atau nggak betul. malah yang Betul. ngundang pensi yang Iya, nyanyi kita, yang gembira gurunya bisa, Iya, bisa iya, aja. iya. Ya. Tapi ternyata ada lagu-lagu yang ternyata mereka menjadi pegangannya mereka dan mereka nggak tahu kita, dan akhirnya mereka seperti tadi dibilang browsing, oh lagunya ada ini Iya, iya. gitu. Oh. Mereka lah yang sebenarnya kita tuju sebagai ucapan terima kasih kita dan kita persembahkan album ini. Nih, Sebenarnya orang tua mereka yang harus terima kasih. iya. Aku maksain ke anaknya. Iya. Nih, dulu papa, mama tuh dengerin ini. Iya, iya, iya. Ini keren nih. Kayak Ada- kita kalau di rumah di mobil juga kan biasanya dengerin lagu yang kita suka kan. Iya, Otomatis kan iya. anak-anak kita denger kan. Iya. ada juga yang disengajakan. Kayak misalnya disengajakan tuh terakhir kita sengaja memang menyediakan waktu, membiayai pembuatan konten, itu harus disengajakan. Ini maksudnya biar bisa menjadi masukan juga sama teman-teman yang seprofesi ya dan masih berkarya. Jadi ya karena kita sengajakan, kita nggak pernah tahu mana kan konten yang nyantol kan. Ternyata kita bikin salah satunya adalah memang ini adalah lagu yang ada di album juga, yaitu Lumpia versus Bapia. Nah, waktu kita posting itu di konten, itu ternyata mendapatkan animo yang berputar sampai sekarang terus gitu ya. Maksudnya masih banyak viewersnya, masih banyak komennya gitu ya. Artinya kita mau meluangkan waktu untuk mencoba berkarya kan bisa begitu ya, memperdengarkan kembali karya yang lama, mungkin orang nggak tahu. Kan pelaku Instagram dan pelaku TikTok dua pelaku yang berbeda, maksudnya usersnya beda, YouTube juga beda gitu ya. Iya. Jadi itu yang kita lakukan. Selain kita juga dibantu kadang-kadang bukan kita yang buat, Ya. ya kan yang mengangkat beberapa konten kita viral di TikTok adalah TikTokers yang buat. TikTok. Iya, TikTokers. betul, betul. Gitu. Tahu-tahu Jangan lah ganggu bikin. banci, itu TikTokers yang angkat lagi gitu. Iya, iya, iya. Misi Mas, nama saya Nimas, Iya, iya. gitu kan. Kita kaget aja kita. Marah-marah juga TikTokers. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul. Justru maka aku sukanya karena lagu kalian saking kreatif dan ada sisi komedinya, Iya. justru lebih gampang dijadiin Itu, TikTok gitu TikTok, loh. banyak TikTok gimmicknya ya. iya, gimmicknya justru lebih seru. Jadi emang udah bener brandingnya. By the way, project terbaru nih kan judulnya project album 2856. Iya. Betul. Nah, boleh ceritain dikit kali ini tentang apa dan kenapa memilih 2856 ini?
ngomongnya 2856 atau 2856? 28. Sebenarnya Atau 2856 itu adalah baru terakhir kita putuskan ketika semua proses produksi udah Beres. beres. Iya. Judulnya lagu Iya, apa ini nih? apa ya judul ininya? Everlasting Love atau apa? Misalnya Everlasting Pop gitu loh. Endless Love. Fotonya endless, endless pop. Tapi ternyata Yosi bilang gimana kalau nggak 2856 aja. Kenapa? 28 itu menandakan 28 tahun kita bersama berkarya. Si 56 ini memang adalah satu tagline yang sudah kita pakai semenjak Oon nggak ada. Itu Five Body Six Soul itu. Jadi 2856 Five Body Six Soul sebenarnya itu. Oke, I see. Kayak Adele gitu ya, umurnya jadi Umurnya, Iya, iya, iya. Kalau kita umurnya 2008. 1971. Waduh. idenya siapa tiba-tiba kita bikin album lagi, kita repackaging, kita kolaborasi dengan artis-artis yang muda, yang ini. Idenya siapa yang pertama kali? Itu idenya partner produksi Iya. kita sih. Iya. Namanya Irwan Irwan Simanjunta. Oke. Waktu Jadi- pas pandemi. Iya, waktu Oh, pas si Om Simanjunta. Iya. Nah, dia memang sudah menjadi apa ya? partner lah, partner Partner produksi. dan juga project pop member shadow gitu ya. Jadi emang gak kelihatan tapi dia selalu ada karena berpuluh tahun ini musik biasanya kita berikan kepada dia. I see. Nah, terus dia bilang yuk buat album kita compile yang dulu-dulu. Tadinya sih belum nggak bilang bikin album. Mm-mm. Pokoknya waktu kita pandemi, Studio aja ya. nggak ngapa-ngapain. Main yuk sini studio pada pakai maskeran. masker. Terus suap-suap dulu ya. suap dulu dong gitu. Aduh, aku gak kangen loh masa-masa itu. Ribet ya. Dikit-dikit tes, dikit-dikit tes. Nah, jadi kayak gini-gini suap-suap dulu. Udah aman-aman semua. Terus dia bilang bikin apa yuk gitu ya awalnya kan. Iya, terus ini gimana kalau buat ini aja yuk album kan kita mau 25 tahun waktu itu ya. Kita Iya, mau iya, 25 tahun. Oke. Kita compile aja beberapa lagu lah terus gini kita buat gini-gini. Ayo yuk. Along the way 25 tahunnya lewat. Lewat. Jadi 3-4 tahun lah prosesnya dari pertama Iya. kali ide sampai Iya. akhirnya keluar. Betul. Nah, Tiga tahunan betul. Nah ini disitulah. ada 11 lagu, Iya. ya kan? Mungkin boleh ceritain ke teman Sia kolaborasinya sama siapa aja karena nama-namanya seru-seru loh. Iya. Ada hi-fi ya. Hi-Fi. Lagu apa? lagi Pacar naik daun. Superstar. Iya, Penyaru Superstar, ada Saikoji di lagu Single Single Reggae, ada Mbak Inul Daratista di Dangdut Is the Music of My Country, Yes. Cocok ya. ada Ada Keroncong Tujuh Putri. Keroncong Tujuh Putri Di di lagu lagu Macet, kemudian Ada Eka ada Gustiwana. Eka Gustiwana di Tua Gapat, Ini kelewat. Unity dan Oh Unity, Unity sama sama Nagita Slavina di lagu Ade. Oke. Lagu Ade aku ngerti kenapa Unity yang dipilih. Kenapa Gigi yang dipilih? Nagita Slavina di Ade. Itu terlintas aja waktu itu ya. Iya, jadi salah satunya adalah waktu itu kita pernah ngedenger Gigi nyanyi di sebuah di radio rasanya. Lagu itu Bila Ku Ingat. Yang sama Lingua. Kalau nggak salah nggak tahu itu atau yang sama Nino ya, Oh, kalau nggak salah oke, sama Nino Ran. Terus gini, wah suara Gigi lucu nih gini. Bagus loh. Terus kita ngobrol sama Irwan itu, Wan, cocok nggak kalau misalnya diajak gini-gini? Cocok banget. Tapi Tapi gimana cara hubungnya? Emang ini lagi pandemi. Pandemi. Terus izinnya gimana? Terus ini coba dulu lah telepon Raffi. Jadi aku coba telepon Raffi. Fotonya Raffi bilang ini, ada apa Kang? Ada apa Kang? Enggak, gini kita ada konsep mau ngajak. Kalau Gigi. boleh. Kalau boleh, kalau Gigi diajak nyanyi sama Project Pop boleh nggak? Oh pasti boleh, pasti boleh. Di depannya ada Gigi belum bilang iya. Terus dia bilang ini, diajak nyanyi sama Project Pop mau ya, mau ya. Jadi yang ngejawab udah Raffi semuanya. Ini mau gitu. Kejadian dan memang ternyata sangat Alhamdulillah ya. suportif ya. Iya, sangat supportif. Ya, Gigi suaranya bagus banget. Wah bagus banget. Dan Unity juga adik-adik kita ya, adik-adik kita itu ya salah satu yang artis-artis baru kan. Yes. Aku kenal mereka di pertama kali di interview di sini masih berdelapan. Betul. Iya betul. Umurnya masih Betul. kayaknya 16 tahun. Betul. Sekarang tinggal baru Terus aku ketemu, oh kamu udah 18 tahun sekarang. 3 tahun. Sekarang tinggal berlima. Dan suaranya lebih bagus dari kita, iya. Tapi unit itu apa mirroring kita lah zaman dulu. Kelihatan. Kayak K-pop gitu kan. Kayak kan project pop, T-pop. Ya gitu deh. Jadi Nah, Gitu. video klip yang kita udah lihat nih ya di Iya. sosial media, di YouTube itu adalah si lagu Ade. Ade. Si Adekku Sayang ya. Nah, yang ini adalah duet bareng Nagita Slavina, Gigi dan juga Unity. Unity. Video klipnya idenya dari siapa dan kenapa video itu yang dijadiin kenapa lagu itu yang dijadiin video klip? yes. Kalau lagunya yang dipilih, kita memang pilih rame-rame. Jadi ada hearing dengan musika, ya semuanya duduk di satu meja, kita dengarkan. Iya. Terus musika dalam hal ini Bu Acin juga bilang, kayaknya Ade nih, kalau saya gitu. Feelingnya ibu. Teman-teman yang lain juga kayaknya nggak ada yang Setuju keberatan, juga. setuju juga dengan Ade. Itu kalau pemilihan ya. Iya, iya.
sepertinya nggak berubah dari dulu. Kita kalau milih video klip kayak gitu semuanya kalau yang berhubungan dengan musika. Tapi kalau ide ceritanya juga itu memang saya mengusulkan aja. Waktu itu memang kita meeting sama PH yang dipilih oleh Musika untuk mengerjakan video klipnya. Mereka mengusulkannya ada. Kita kan video klip udah banyak banget project pop. Ya 28 tahun pasti banyak lah video klipnya yang kita buat bersama Musika maupun tidak bersama Musika. Terus ide yang dia usulkan menurut saya cukup tidak terlalu out of the box gitu, with all the due respect ya. Jadi saya pikir gini, gimana kalau kita ini aja dia daripada pemilihan kayak misalnya idol-idolan, mendingan kita pemilihan calon menantu gitu ya. Okay. Tapi mengambil ya latar belakangnya, makanya kalau lihat di belakangnya ada pesan itu bahwa masa depan, masa remaja anak dan segala macam itu karena ada isu pernikahan dini kan yang di Jawa Barat itu, jangan anak di bawah umur dinikahkan gitu. Jadi kita mengambil latar belakang itu, makanya kan di situ ada calon-calon menantunya ada yang tua-tua, orang daerah desa gitu. Dengan isu seperti itu kita jadi semuanya kalau lihat videonya memang menariknya seperti itu. Terus terakhirnya anaknya kabur kan, yang naik angkot. Dan masih ada satu yang ketinggalan dalam angkotnya, tapi ada tagline-nya, ada pesannya seperti itu. Jadi sebenarnya arahnya ke sana. Dan terus di kesempatan ini juga kita ingin ngasih lihat bahwa Unity nggak usah keren ya. Jadi kita buat satu jadi maling kan bisa jadi Iya. Bener. Capek lah suruh keren mulu dia nggak video klip. Di video Kalau project pop yang ancur-ancuran kan udah sering ya. Mereka juga harus ancur-ancuran gitu. Walaupun kita tetap ancur-ancuran juga di situ. Iya. Ini seru ya 3 dekade. Aku ngomong 3 dekade padahal belum ya, baru 28 ya. Iya. 3 dekade Bisa dibilang sih Road to. Iya, road to 3 dekade. Perjalanannya kan pasti up and down. Yes. Ada highlights nggak yang the bestnya sama bukan the worst lah ya, the most challenging dari 28 tahun? Apa ya? The most challenging. Kalau aku pikir sih ada beberapa gini ya. Ada zaman ketika musik itu yang dicari adalah RBT-nya secara bisnis. Ringback tone ya. Iya. To be honest, project pop itu ternyata tidak terlalu punya rezeki banyak di situ. Ya nggak kan? Iya. Tapi gitu kita tetap buat lagu. Iya. Tapi ternyata rezeki kita nggak di Oh situ. justru ini Jo, waktu di zaman itu bukan lagu kita yang disukai sebagai RBT, Iya. tapi kita bikin sendiri yang pesan-pesan. Oh iya, makanya gitu. Jadi Orang kalau lagu telepon, kita, ngangkat telepon ada pesan dari Ya mungkin kita. Gen Z pada nggak tahu karena nggak pernah nelfon orang. Iya, kan. betul. Selalu Oh iya. voice WhatsApp call. Iya. Iya benar. Sekarang nelpon Nggak tuh pernah jarang. pakai jalur handphone Iya, biasa. seluler nggak pernah. Iya. Iya. Nah jadi di zaman itu kalau kayaknya ketika orang mendulang rezeki dari yang namanya RBT, ringback tone itu, kalau project pop bukan karena lagunya tapi karena kita buat hal lain itu jadi challenging ya. Aduh kok kita nggak rezekinya nggak di sini ya rasanya gitu. Oke. Sampai akhirnya kita buat sendiri ringback tone-nya adalah kata-kata kita sendiri, misalnya yang nelpon bodoh, yang nelpon bodoh. Iya. Malah itu ternyata meledak. Iya. Itu yang Kayak gitu-gitu tadi itu maksudnya challenge, ternyata rezekinya nggak bisa kita paksakan seperti rezekinya orang lain gitu. Meledak dan malah itu menjadi sebuah ini ya, tidak sengaja menjadi bukan gara-gara kan itu ada ceritanya kan. Jadi terpaksa Musika turunkan kalau nggak salah waktu itu karena ada pejabat yang pakai terus dia nelpon pejabat yang lain Yang nelpon. yang itu. Yang nelfon bodoh. Iya. Iya. Ingat, Gue ada. inget. Ini terpaksa kita turunkan karena ternyata ada kasus. belum ada viralan ya. Ada viral-viralan Belum itu. ada Oh makanya aku nggak tahu nggak viral waktu itu soalnya tadi. Tapi memang itu laku yang RBT yang itu. Iya, Di samping yang lain-lain yang ada kita. Yang lagu, biasa lagu kan. Belum lagi satu hal. Ini sebenarnya kita nggak berusaha untuk sensi, tapi gini, dengan sedemikian banyak album dan lagu yang kita buat, kita tuh emang jarang sekali bisa masuk yang namanya kategori yang namanya AMI atau apapun itu. Award. Iya. Masa sih? Kami pernah. Iya pernah akhirnya Yos. Jadi gini, memang ini benar kata Ujo. Makanya kayak saya suka ngomong gini kalau ditanya gimana kalau kita masuk ke dalam sebuah award, ya kita sih senang aja udah berhasil sampai di sini. Mau itu sebagai kandidat pun. Ami kita pernah dapat penghargaan kan. Nah kan genrenya Nah ini adalah
dangdut kontemporer. Lagunya Dangdut is the Music of My Oh, Country. itu masuk dangdut kontemporer. Iya. Karena Project Pop ini, Iya. Project Pop ini nggak punya kategori. Kita Iya. kan genrenya ya, Beda-beda. Iya. beda. Kita bingung mau genrenya di mana. Karena Karena dibikin gara-gara kita. Kasihan kan. Bikin aja kata genre ya. Suruh menang lah kata. genre kita juga kalau tanya kamu genrenya apa ya? Kita bisa bilang ya pop komedi gitu ya misalnya. Pop komedi Apa gitu itu kan? emang adalah Cuma mereka doang. Iya. Pasti menang dong. Enggak juga. cuman banyak sih lagu-lagu yang Iya. kalau mau dibikin genre saya rasa sih banyak lagu-lagu yang bisa dikategorikan pop komedi sebenarnya. Iya, ya. Tapi penting nggak buat kalian itu? Masuk ke ajang penghargaan itu. Sekarang sih udah nggak penting lagi. Maksudnya yang penting orang lebih banyak lagi yang dengar kalau menurut aku Iya. itu lebih penting. Awareness. Kalau dulu sih kan satu pencapaiannya wah kita diundang. Pernah kita dulu diundang AMI udah kita pakai baju giring semua, pakai wig kribo, Iya, iya, ramean. iya, iya, bener. Fotonya nggak dapat kursi kita pulang. Pernah kayak gitu. Iya pernah. Jadi emang gara-gara Pernah, aduh Mas nggak kursi Over capacity atau gimana? Over capacity yang datang. Padahal kita udah pakai Iya, niat betul. niat. itu kostum. Kita pernah ada awarding apa lagi kita pakai baju wayang. Iya, benar. Itu dapat kursi dong. Oh, dapat. dapat. Tapi susah duduknya. Karena kan kalau si siapa Gatot Kaca itu kan udah giniannya. Iya, iya. Emang. Itu repot sendiri Emang kita. sengaja Cuma nggak bisa duduk. Pas bisa masuk nggak bisa duduk. Ya Oh, adalah gitu. sesekali kalau misalnya mau sensi sih ya bisa aja ya. Aduh. Tapi enggak lah. Jadi sekarang sih udah Kita enggak buat sih. Apa? Udah nggak ini lah, udah nggak penting. Oke. Jadi penghargaan terbesar seorang musisi adalah yang banyak yang denger dan apresiasi. Iya, Diapresiasi. Ya, Apresiasi. diapresiasinya Ketika kita perform, kita melihat orang banyak menyanyikan lagu kita itu sebuah penghargaan. Itu happy dia. banget, happy banget. Bawa energi balik ya. Yes. Terus lucunya Project Pop ini gue sih jujurnya teman-teman kita ini nggak menarik jutaan orang untuk nonton, tapi kita ditaruh dimanapun, insya Allah kita bisa ngehibur. Itu Iya, yang iya. kita ngebuat aku bersyukur justru. Oh, itu mah enak, Pak. Iya, itu mah luar biasa loh. Iya. Iya kan? Jadi misalnya di kawinan, misalnya isinya hanya 20 orang, boleh. 1000 orang, ayo. Apa kata Gugum waktu itu? Kita bukan artis papan atas, tapi papan tengah. Yang penting masih ada di papannya. Di tengah aja, di tengah ada orang kan orang atas tiba-tiba kita mah ada. Iya, iya. Iya sih. Papan atas enggak. Nyantai Kalau sih. kalau ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Kalau Oke. aku ngobrol sama ya beberapa artis lah ya yang mungkin udah 10 tahun Oke, gitu oke. menjadi entertainer. Mereka tuh masih banyak kekhawatiran gue takut nggak relevan lagi gitu. Gue takut nggak beken lagi. Oh sampai Gue gitu. nggak suka kalau misalnya orang di jalan udah nggak ngenalin gue. Itu ada loh kayak gitu. Ada. Karena biasa terkenal gitu ya. Oke. Kalian gimana? Menurut kalian tentang hal-hal ini tuh gimana? Kalau Tentang gitu- popularitas. Iya. Tapi Tapi wajar sih. saya aneh kalau justru pas ada yang kenal, oh masa dia gitu. Iya benar. Malah kembali. Ya kan ini udah 28 tahun nih gitu loh. Kan Iya. udah lebih jauh lagi Iya. nih. Iya, iya, kan? iya. Tapi mungkin tahu kan judul lagunya bukan Superstar. Tahu, Itulah tahu. kita. Rasanya. Iya. Benar nggak sih? Iya iya. Enggak sih kalau aku sih mandang diri ini kalau kita artis bukan berarti popularitas yang dikejar gitu ya, tapi artinya kita kerja aja. Iya, iya. Kita cari kehidupan kerja. Makanya kalau ada orang yang mesti tahu kita santai, atau lo nggak tahu kita santai. Iya. Karena kita di sini ya kerja gitu. Makanya saya nggak kerasa kalau buat saya sendiri ya. Iya, iya. Maksudnya nggak ada, wah saya pengen ini, enggak. Pokoknya ngerjain. Kalau misalnya orang tiba-tiba, ternyata baca nggak kenal ya. Gitu. Ya, Tapi syukur. valid kok pemikiran seperti itu, maksudnya Apa namanya? wajar. Sah aja. Sah kalau Post misalnya power syndrome apa ya? Enggak Betul. juga, tapi memang bukan. memang berada di industri musik kita tahu. Oh, iya, It's iya. not easy. Banyak Iya, juga yang mempertahankan. Iya, banyak juga yang sudah bubar, Iya. banyak yang nggak tahu kemana gitu ya. Jadi memang harus ada upaya dari kita, nggak bisa kita menyerah sama tantangannya. Tantangannya it's real, so you need to beware. Jadi persiapan, memperkenalkan ulang, mempelajari apa yang disukai oleh Gen Z gitu ya. Berkolaborasi. Berkolaborasi, isu-isu. Makanya gini, kalau sekarang orang suka banget dengan ride the wave, ya kan? Apa yang lagi viral, cepet banget tuh. Apalagi kalau udah dengan genre koplo dan dangdut itu banyak aja, toto aja ada lagunya gitu ya. Iya. Lagi Tapi ada kan apa? Contoh itu Contoh cuma jadi. gini, menurut saya mereka bisa melakukan itu, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Maksudnya cepet berstrategi seperti itu, walaupun menyesuaikan dengan kita juga. Kalau kita belum tentu ada yang cocok juga untuk dibahas, kita juga anak-anak juga udah pada tahu mana yang tidak perlu dikasih panggung lagi, yang viral tidak perlu dikasih panggung, yang nggak usah dibikin karyanya gitu. Iya.
Tapi termasuk yang 2 bulan jadi haji gitu kan. Ya kan? Nah, itu udah ada lagunya. iya. Cepet banget biar orang. Gitu ya. maksudnya gini, tantangannya is real, tapi lo nggak bisa diem aja. You need to do something kan. Ya, memang harus selalu konsisten biar relevan. Iya. Karena aku tadi ngomong masalah tiba-tiba ada aja. Nah, aku ngeliatnya sekarang banyak instant fame kan. Musisi Iya. instant fame. Dia rekaman di kamar bisa jadi Jadi, viral lagunya iya, gitu true. loh. Iya. Which is Betul. a good thing karena mungkin Betul. jadinya memberikan harapan buat banyak orang. Benar. Betul. Siapa tahu Bahkan- benar-benar apa benar. ya? Terpendam ya. Benar-benar. Jadinya terekspos orang lebih bisa Betul. banyak dengar. Cuma at the Iya. same time banyak juga one hit wonder gitu yang ya itu kurang upaya. Ya orang cuma dengar satu lagu itu doang gitu. Iya. Contohnya kayak dulu ya, kalau dulu kita bilang yang mau jadi host acara TV itu kan castingnya gila-gilaan, susah banget. segala macam. Sekarang kalau kita lihat, hai guys, aku lagi di sini. Udah host tuh. Semua orang jadi host. Semua orang jadi host. Iya, Seru ya benar, kalau benar, sekarang benar. tuh berarti. Ya ada pros and cons ya. Iya, iya. And I think buat generasi mungkin kita yang lebih dewasa yang mungkin mengalami traditional media, Iya. Iya, iya. ngelihat itu kalau aku sih ngeliatnya kita lihat positif aja. Betul, Justru betul. bukannya malah kita bilang lo nggak kerja, enggak, justru malah semuanya kita rangkul aja. Iya. Kalau aku karena gini banyak sekali orang-orang yang ternyata talented banget yang ditemukan di Betul. digital Betul. sebenarnya. Betul. Ya, tapi tinggal konsistennya ya kembali ke orangnya masing-masing Iya, sih. Gitu. Oke, pesan terakhir di album di 28 tahun ini, 2856. Apa yang diharapkan? Ya yang diharapkannya sih sebenarnya kita bisa terus berkarya yang pasti. Amin. Dan mudah-mudahan album ini adalah jembatan kita untuk bisa memperkenalkan karya ke generasi yang lebih muda lagi. Amin. Ada om dan tante yang buat album masih relate kok secara musik, silakan dengerin. Iya. Iya. Apalagi Konsistensi pastinya menghasilkan sebuah kepercayaan. Amin. Kalau kita berkomitmen dalam hal sesuatu yang terus kita konsisten terus melakukannya, ya membuahkan sebuah kepercayaan. Jadi kalau ini related dengan album, coba tanya mama papanya, Project Pop itu bisa dipercaya nggak? Referensinya Mengeluarkan kan? karya-karya yang bagus, pasti mama papanya, oh, Iya. aman gitu. Referensinya ke mama papa atau om tante ya. Iya. Betul. Ke aku juga boleh kok, aku bilang aman. Kredibilitinya aman, kredibilitinya aman. Jadi TS udah ini ya bilang Udah cek, approve ya. ya. Oh, Cek. Pokoknya lagunya Kasih award ya, award gimana? Oke, time for a game. Yes. Gamenya, Aduh. gamenya adalah Who Am I? Jadi personil, maksudnya kalian masing-masing akan menulis pertanyaan tentang dirinya kalian masing-masing. Oh, ini mah nggak, mereka kan pasti udah tahu. Iya nih udah belum. Ya, kita ngetes lah ya. Kita Ya, ngetes how well do you know each other. Iya, Boleh, iya, boleh. iya. Jadi akan ada pertanyaan tentang salah satu personil, nanti yang lainnya harus menebak Jawab. siapakah dia. Ya. Oke, let's go. Oke. Yang pertama, rame-rame gue yang nyetir bayar tol, tapi di belakang ada yang teriak mbaknya jelek. Siapakah aku? Jadi gini. Oh, udah. Enggak. Oh, itu Ditebak dong. oh ditebak. Heeh. Iya. Oh. Kita- Tapi yang menulis harus diem dong. Oh, yang itu dia. Oh. Gue jawab. Iya, Oke. iya, iya. Oke, oke. Gue jawab. Iya. Yang menulis harus diem. Boleh jawab. Karena kita semua pasti tahu nih. Gue yang nyetir. Gue yang nyetir bayar tol, terus di belakang ada yang teriak mbaknya jelek. Siapakah aku? Ini yang teriaknya atau yang nyetirnya? Yang nyetir atau yang teriak? Nah, boleh dua-duanya Yang kan? nyetir, yang nyetir. Nah, oke. Oh yang ngomong ke si mbaknya ya? Ya. Ayo. Kayaknya lu yang ngomong deh, Yas. Bukan? Iya, gue yang ngomong. Lu yang ngomong. Yang dimarahin kan? Jangan gini. Yang nyetir siapa? Aku. Oh, Jadi oke. gini ceritanya. Aku baru ingat. Zaman dulu kalau Jaya bayar tol itu kan nggak pakai alat cash E-tol, kan? nggak pakai e-tol. Ada petugasnya Iya, kan. benar. Kita pakai Iya. cash. Iya. Nah, makanya dulu ada iklan kan, ya. Terus, nah si mbaknya itu kan kalau kita bayar kok eye contact dong langsung kan. Iya, iya. Aku nyetir, buka kaca. Di mobil itu penuh anak-anak Project Pop. Tiba-tiba dia Nah, gini semua dulu, secara apa formasi dia tuh pasti selalu di belakang. di belakang, Ah. di belakang, Di belakang banget. di belakang. Heeh. Dah tiba-tiba dia jongkok dan hilang ke belakang gitu. Pokoknya mobil seakan-akan nggak ada siapa-siapa, semua pada gitu. Aku lagi bayar, tiba-tiba dia teriak, mbaknya jelek, mbaknya jelek. Nah aku kan, Gak enak ya, ya, ya. si mbaknya cuma yang Kasian. gitu.
Jadi gini, pas tutup langsung. Jadi kalau emang jahil dia jahil. Oh, gitu. Oh Ini gitu. berarti udah lama ya, belum itol soalnya. Udah lama. Iya. Udah lama. Gitu. Oke. Next. Oke. Pokoknya nulis diam aja berarti. Oh yang harus diem aja. Oke. Kelas 3 SD udah bisa ngebut pakai sepeda jengki lepas tangan. Siapakah aku? Sepeda jengki apa sih? Sepeda Sepeda tinggi itu. gitu kali, sepeda kumbang ya. Sepeda Sepeda yang besi. Sepeda. Iya. Siapa ya nih? Siapa yang ngomong jengki juga ya? Iya, Jengkol. sepeda jengki Kayaknya lepas. lu ya Gome. Enggak. Kelas 3 SD udah bisa ngebut lepas tangan. Siapa? Sampai sekarang belum bisa lepas tangan. Sampai sekarang Ketahuan yang nggak mikir yang 3, nulis. 2, 1 siapa? saya. Habis kalau kasih yang jahil-jahil pada ketebak. Iya. Kalau sesuatu informasi yang sesuatu yang berhubungan dengan pernah kejahilan tahu. pasti Iya sih. ini kan Benar-benar. karena Lu bisa naik sepeda? Bisa. Tapi Iya. kalau motor nggak bisa. Dia nggak bisa naik motor. Lu nggak bisa naik sepeda? Nggak gua nggak bisa naik motor. Tapi sepeda bisa. Harusnya bisa dong. Udah dong. Panjang. Bukan itu panjang. pertanyaannya. Berantem. Tapi emang orang bisa naik sepeda pasti bisa naik motor. Belum Iya, tentu. bisa Belum kebanyakan. tentu. Sekarang mah kan tinggal gas. Bisa naik Oh iya. motor kan? Tapi yang kopling belum tentu. Iya, kopling nggak. Pernah nyoba sekali sih. Oh. Ya aku selalu kalau ditanya nggak bisa. Cuma Tapi Aina kan pasti sepedanya harus. Marian kan nunduk gitu. Sepeda balap. Sambil baca kan. Itu tinggal pakai gas. Sepeda Harusnya jengki yang sih bisa rodanya ya. gede tuh. Sepeda kuno. zaman dulu. Oh, sepeda Sepeda kumbang klasik kali. gitu ya. Iya, Iya. ya, sepeda kumbang. Ada yang nyebutnya sepeda. Federal gitu ya. Iya. Oke, terakhir ya. Zaman sekarang. Oke. Oke, yang terakhir. Ada seseorang yang sakit mata tapi salah kasih obat. Siapakah aku? Istrinya Ujo. Berarti Ujo. Ujo yang nulis. Iya. Kang Salah. Ujo yang nulis. Ujo. Iya, gue yang nulis. Tapi salah jawabannya. Yang ngasih istrinya Oon. Oh iya. Jadi manajer kita waktu di Malaysia, sesekalinya kita manggung di Malaysia, ternyata kayak ada kelilipan gitu. Aduh, mata gue sakit. Obat. Itu yang putih. Istrinya On ngeluarin emang botol putih. Dia Dimasukin pikir lah, dikirain kayak merek itu, merek Visin. Iya itulah. Itu. Ternyata bukan. obat Insto bukan. Obat sariawan. Obat sari. obat sariawan. Perih dong. Oh iya. Wah, bukan perih lagi. UGD ya. Iya, langsung Iya. ke dokter. Kalau dilamain Iya. kali bisa trouble matanya. Mata lagi. Iya obat sariawan. Just langsung nangis. Wah ini Obat apa? sariawan yang kuat itu. Iya, kayak abotel itu. Yes. Iya, itu. Ya itu. Sebut semua. Iya, sebut aja sebut. Masuk. Berarti bagus ya. Berarti bagus produknya. Iya kan kita tahu itu aja Iya, kan. iya. Iya. Di Malaysia. Iya. Aduh. Gila sih. Itu langsung kata. Kok gue punya. Nggak apa-apa mata. Abis itu Langsung ke IGD. Langsung ke UGD langsung di Oh, apa disterilin di gitu. ya. Tapi itu sampai kata dia sampai kok tambah parah ya sakitnya gitu. Ya iyalah. sampai pusing-pusing sini. Serem. Aduh. Gitu. Oh, ini Amu Project Pop. Yes. Thank you so much. Thank you. PS, thank you ya. Makasih. Mungkin Makasih next week banyak. bisa perform kali ya. Ayo dong. Ayo. Aku punya TS Music loh. Iya. Asik. Oh, Tias Music. Iya ini di sini aku Jangan berikan. kan TS Music, TS Award juga kita punya. Iya. Ntar aku mau make sure ada kursinya. Kita pakai oke. kostum ya. Asik. Kami bikin TS Cafe juga. Iya ya. Resto apa ya. TS tuh. Oh, Tiesto ya. Thank you so much Kang Yosi, Kang Gugum, Kang Odi dan juga Kang Ujo. Terima kasih banyak. Salam buat Marian. Om Tika. Iya ya. Om Tika yang lagi ada di New York syuting film. Oh. Semoga albumnya sekarang yang denger berjuta-juta Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. viral terus. Amin. Dan laris terus. Amin. Wishing you all the best. Thank you very Terima much. kasih. Teman Sia jangan lupa dengerin album barunya 2856 dari Project Pop. Bisa didengar di semua music streaming. Yes, pastinya. Bikin videonya biar viral di social media. Yeah, thank you. Terima kasih. Thank you so much. Dan jangan lupa juga untuk nonton program kita yang lain. Kita juga ada Inner Circle TS Media di YouTube channel kita, di mana kita publish video-video yang kita nggak publish for public. Jadi tinggal ikutin aja ke channel YouTube TS Media. Thank you so much for watching. We'll see you next time. Terima kasih.